Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang itu jauh, Allahnya jauh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jauh. Itu pendekatan dia, pengagungan kita. Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha itu masih jauh. Maliki Yaumiddin, dia yang menguasai hari akhir. Zarkasih menjabarkan bahwa ini ibarat kita masuk ke ruang VIP, passwordnya ditanya 3 kali. Kalau kita masuk ke ruang VIP, kalau kita masuk ke orang yang paling penting, itu ada pertama harus punya undangan, gitu kan. Dress code-nya mesti benar gitu. Kemudian passcode-nya mesti benar. Nah, itu beliau jabarkan bahwa seperti perjalanan rohani kita kepada Allah SWT itu dari mulai Bismillahirrahmanirrahim itu masuk gerbang pertama. Ar-Rahmanir-Rahim, ada kasih sayang Allah yang masih kejauhan. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu pujian kita itu masih menempatkan Allah di tempat yang masih jauh. Masih menggunakan domirnya itu katanya masih dia besar. Tetapi ketika sudah terbuka pintu terakhir yang ketiga itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, yang begitu masuk iyaka itu kayak udah ada hadapan sama Allah. Karena domir ka itu mukhatab, ada depan. Yang tadinya ngomong tentang dia, terus tiba-tiba engkau. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jadi yang tadinya masih belum ketemu, makin dekat, begitu ketemu baru nyampein. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Mohon petunjuk ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk yang mana? Petunjuk yang pernah engkau berikan kepada 4 golongan yang sebelumnya. An'amta alaihim, para nabiyin, para syuhada, wasiddiqin wa sholihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada orang-orang yang disesatkan, tapi jangannya itu, yang ini aja. Itu jadi perubahan antara dia, terus kemudian tiba-tiba berhadapan. Itu membuat kita menjadi memahami bahwa sebegitu seringnya kita dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita seharusnya sholat itu enggak cuman sekedar autopilot. Yang penting sholat gitu. Tapi memahami bahwa perubahan grammar yang Allah SWT bikin itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Kalau kita kemudian belajar tentang kenapa Allah SWT menggunakan pendekatan kadang-kadang yang di belakang dikedepankan, yang di depan dikebelakangkan. Mudah-mudahan bingung nih, biar agak mikir dikit. Gini, sebetulnya bisa nggak kita bilang na'budu iyaka wa nasta'inu iyaka? Dari sisi makna sama. Na'budu iyaka, beribadah kami kepadamu. Wa nasta'inu iyaka, dan minta tolong kami kepadamu. Sama kan maknanya. Tetapi ketika Allah SWT menggunakan pendekatan iyaka, itu semacam ada pemahaman bahwa hanya kepadamu lah. Karena dikhawatirkan kalau na'budu iyaka, nah pergeseran kita na'budu iyahu, na'budu iyaha, na'budu itu geser kemana-mana. Buktinya apa? Ketika dikumandangkan azan masih ada yang lengah. Begitu waktunya sholat masih ada saja yang kira-kira ibu-ibu begitu azan terus gerimis, yang diselamatin jemuran dulu atau wudhu dulu? Lagi masak nih, gitu. Yang didahulukan ibadah atau masaknya? Dalam pekerjaan,
Meeting atau sholat. Nah itu yang tadinya na'budu iyyaka, kalau enggak dipahami sebagai aku hanya kepadamu lah ya Allah, itu enggak ada mukhatabnya, enggak ada depan-depannya. Sehingga ya meletakkan perspektifnya Allah jauh. Di mana Allah? Ada di arsy. Jauh. Enggak pernah ada penempatan bahwa iyyaka na'budu itu adep-adepan dan itu langsung. Buat kita yang dimensinya dimensi visual, karena tidak pernah lihat Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita, tapi kalau nanti lihat betapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan begitu banyak persoalan, itu cuma bisa dirasa dengan iman. Dan hanya bisa diyakini dengan keimanan. Dan ini sulit. Kenapa? Tidak masuk di kita. Banyak hal yang kemudian tidak masuk di akal kita. Nah, Al-Khaliq ini kalau kita perhatikan di surah Al-Alaq, ada fenomena yang menjadi sangat luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya siratan, bukan hanya suratan. Maksudnya gimana Ustaz? Jangan pakai bahasa susah dong Ustaz. Gini, waktu Rasul SAW pertama kali dapat wahyu, pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah SAW bisa membaca? Gak bisa boleh. Tapi disuruh apa? Disuruh baca. Loh, orang udah tahu gak bisa baca kalau suruh baca. Coba, kita jadi mikir gak tuh? Ini kira-kira Allah yang salah briefing, malaikat Jibril yang salah tugas, atau kita yang salah paham? Kira-kira kemungkinan yang paling besar yang mana? Kita yang salah paham. Enggak mungkin Allah salah briefing ke Jibril. Enggak mungkin Jibril salah menjalankan tugas. Kira-kira yang kedua, ketika Rasulullah SAW dipeluk dan mengatakan Iqra sama Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW jawab apa? Mana biqari, apa yang bisa saya baca? Dan pada kali yang kedua, karena memang Rasulullah SAW nggak bisa baca, satu. Yang kedua, pertanyaan saya, Bapak Ibu ada yang pernah dengar nggak bahwa Jibril waktu meluk itu sambil bawa tulisan? Baca deh. Nggak ada kan? Tapi cuman meluk disuruh baca. Berarti apa? Tidak ada tulisannya. Toh kalau ada tulisannya juga nggak bisa dibaca. Tapi kenapa disuruh baca? Ini kan jadi, ini maksudnya piye gitu. Maka dijawab di ayat yang ketiganya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang dia itu Al-Khaliq, yang menciptakan. Khalaq. Maka apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang wujudnya enggak ada tapi hikmahnya dapat. Ini yang dimaksud dengan bahasa kita, tangkaplah yang tersirat bukan yang tersurat. Jadi kalau bahasa kita Iqra dalam bahasa Arab itu, kalau kita cari pemahamannya dalam bahasa kita, bukan membaca ternyata. Bisa macam-macam, bisa mencari makna. Bisa menggali hikmah, bisa meraih namanya elaborasi, disuruh melihat sesuatu yang tidak tampak, dan itu kalau kita tidak pakai iman repot Pak. Iya kan? Secara logika sederhana saja disuruh baca nggak ada tulisan itu, maksudnya apa sih ini? Ternyata yang disuruh baca itu adalah kebesaran Allah SWT dari yang Allah ciptakan. Nah, ini pengantar yang mudah-mudahan bikin kita menjadi sedikit memahami bahwa ternyata kaidah bahasa dalam Al-Quran itu menjadi sangat Masya Allah lah gitu. Di dalam surat yang ke-23 surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14 Allah SWT menyampaikan dalam firman-Nya yang terjemahnya kurang lebih
Allah SWT ciptakan, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang ini kami bungkus dengan daging, dan kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Bapak Ibu bisa bayangkan, spermatozoid itu kalau usia 30-an dalam kondisi prima itu sekali nyembur orgasme itu sekitar jumlahnya spermatozoid itu sekitar 1.300.000 dengan kepala sperma yang aktif maju ke depan dan agak muter. Pada orang yang sakit, pada orang yang impoten misalnya, lemah syahwat atau apapun, itu ada temuan bahwa spermanya jumlahnya nggak sampai 1.300.000 dan kepekatannya juga nggak sebanyak itu dan kinerjanya juga nggak seaktif itu. Ada yang cuma muter doang tapi nggak gerak. Dalam satu penelitian itu ada kawan saya yang kemudian kenapa dia lama nggak dapat keturunan, rupanya begitu dicek spermanya itu singit loh. Tahu singit? Ada yang miring kiri, ada yang miring kanan. Jadi muter ke kiri, muter ke kanan. Jadi nggak maju gerakannya. Ada yang ekornya terlalu pendek, ada yang macam-macam. Nah itu faktornya macam-macam, bisa makanan. Oke, dari situ 1.300.000 sperma itu dia akan mendatangi, berusaha untuk punya ketertarikan kepada sel telur, sel ovum, yang kemudian Allah SWT tempelkan di rahimnya perempuan. Begitu masuk, salah satu saja dari satu kepala spermatozoid itu masuk ke sel telur, maka sel telur ini didesain oleh Allah SWT, besarannya berapa mikron, Bapak Ibu bisa cari lebih detail. Itu ketika masuk ke inti selnya ovum, sel telur, maka Allah mendesain sel telur itu punya self defense mechanism. Begitu masuk satu, langsung menutup buat semuanya. Itu mekanismenya kayak apa itu? Luar biasa. Otomasinya yang Allah bikin tuh kayak begitu. Tidak berhenti sampai di situ, dengan kecepatan sepersekian nanosecond terjadi inti sel yang membelah. Jadi 2. Dengan kecepatan yang tinggi jadi 4. Jadi 8, jadi 16, jadi 32, jadi 64, jadi 128, jadi 256, terus tiba-tiba kebentuk ada tulang belakang, ada tengkorak, ada jantung, usus yang cuman 6 kali panjangnya badan tuh dilipat-lipat sama Allah SWT jadi satu. Yang punya kemampuan untuk merasakan sesuatu itu cuma 6 cm ini. Sisanya nggak bisa ngerasain apa-apa. Asin, manis, getir, kecut segala macam itu adanya di 6 cm. Sisanya nggak berasa apa-apa. Jadi Allah SWT hanya ingin memberikan kepada kita bahwa urusan kenikmatan itu cuma 6 cm ini aja. Makanya Rasulullah SAW katakan rizki itu dibagi 3. Apa yang dimakan jadi kotoran, semahal apapun yang kita makan, ibu makan bala-bala, makan oncom, makan tempe menjes kalau orang Jawa bilang. Oncom itu tempe menjes. Mau daun kemangi, mau poh-pohan, mau apa segala macam. Besok pagi nasibnya sama sepiteng. Tapi 6 cm ini yang menyebabkan saya maunya ini, saya sukanya apa dan segala macam dan seterusnya.
Ketika hanya memanjakan ini, kolesterol tinggi, gulanya tinggi, asam urat tinggi, apalah semua segala macam. Karena memanjakan yang 6 cm. Maka ada mekanisme puasa yang Rasulullah SAW hadirkan untuk mengontrol detoksifikasi tubuh kita. Makanya Senin, Kemis, Ayamul Bid itu jadi satu mekanisme detoksifikasi dalam tubuh kita. Dan itu luar biasa syariat ini. Nggak selesai sampai di situ, susunan saraf penampangnya kecil-kecil, Masya Allah. Itu bisa-bisanya Allah SWT mendesain otak kita punya daya kendali yang sangat luar biasa. Ketika ada tertusuk duri di ujung jari kaki deh, agak jauhan dikit, di jari kaki kena duri, itu bisa otomatis langsung au itu sepersekian second itu pada saat yang sama atau simultan Allah SWT perintahkan sel yang di situ menginformasikan bahwa butuh darah putih di tempat itu. Maka bareng sama darah putih itu adalah darah merah yang terluka. Maka banyaknya darah putih itu seiring dengan jadi kalau kurang makan protein, nah itu kolesterolnya padahal kita butuh gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai kemudian terbentuk tubuh manusia itu utuh, nanti siap-siap berantem sama data, 40 hari atau 4 bulan, ditiupkan ruh. Gitu. Karena nanti pemahaman bahasanya nanti ketemunya beda-beda. Dalam hadis Arba'in, kalau enggak salah saya yang kedua, itu bicara tentang bagaimana penciptaan manusia itu dari mulai, kalau enggak yang kedua, yang keempat saya lupa. Itu ada fase-fase di mana 40 hari dari alaqah. Terus kemudian disebut wa mithal dzalik, dan dalam masa itu pula, gitu diterjemahkan sebagian, itu dari alaqah ke dari nutfah ke alaqah ke mudghah. Sehingga dalam waktu 40 hari itu dari nutfah, alaqah ke mudghah. Nah, sementara ada yang menghitung 40 hari. Jadinya 120 hari. Terus muncul budaya apa? Tingkepan 4 bulan. Jadi menyambut ruhnya datang, bacanya apa? Surat Yusuf sama surat Maryam. Pemahaman orang kadang-kadang ya lucu-lucu. Kalau dicari dasarnya nggak ada. Gitu, anggapan-anggapan aja. Ala kulli hal. Kenapa kita bisa hadir di dunia dengan susunan tubuh yang begitu rumit? Kenapa ada udara, ada tanah, gunung, hewan, tumbuhan, dan semua ini Allah SWT desain. Ternyata rekayasa yang Allah SWT buat itu, kalau Allah SWT mengambil kata khalaq tadi, mengukur atau memperhalus dalam bahasa Arab, makna ini berkembang beberapa arti. Menciptakan dari tiada, menciptakan tanpa satu contoh, mengatur, membuat, dan sebagainya. Nah maka kalau kita perhatikan kata khalaq dalam konteks penciptaan langit dan bumi, khalaqas samawati wal ard, itu lebih rumit lagi nanti. Jenis bebatuan yang kayak apa, jenis tanah yang kayak apa. Nanti kalau belajar geologi lebih seru lagi. Lebih panjang lagi urutannya. Tanpa ada contoh, Allah SWT bikin begitu dengan otomasinya. Sunatullahnya itu jika begini maka begini, itu Allah sudah desain semuanya. Dan itu enggak ada yang keliru. Maha sempurna Allah SWT dengan semua penciptaannya. Artinya ketika kita melihat penekanan bahwa kehebatan dan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam konsep penciptaan ini menjadi manfaat buat seluruhnya. Kalau kita perhatikan salah satu ayat di mana surat ini atau ayat ini jadi ayat undangan.
Pasti hafal ya. Surat 30 ayat 21. Bismillah. Ini mohon maaf nih, bukan karena disediain tapi memang saya nggak puasa. Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum. Ini khusus buat manusia. Khalaqa lakum min anfusikum, dari jenismu sendiri, bukan dari jin, bukan dari binatang. Itu. Jadi kalau ada suami yang modelnya kayak setan, itu cuman modelnya aja, yang penting bukan setan beneran. Kalau ada yang gaya-gayanya kayak siluman buaya, itu ya buaya-buayaan, bukan buaya beneran. Gitu. Kemudian dikatakan khalaqalakum min anfusikum azwaja, pasangan. Sehingga kalau namanya pasangan itu harus nggak sama. Pasangan itu harus nggak setel, plus sama minus. Kalau plus sama plus, korslet. Kalau minus sama minus, ya nggak nyambung. Gitu. Harus plus sama minus. Kalau orang Jawa bilang itu tumbuh ketemu tutup. Kalau tumbuh sama tumbuh, berarti gak payu kan gitu. Kalau bahasa gombalannya anak-anak tuh muda sekarang tuh, kalau engkau jadi bunga, biar aku jadi kumbangnya. Jadi setelan itu. Kalau bunga sama bunga kan jadi satu pamer juga. Jadi kalau yang satu antagonis ya satunya protagonis. Makanya ada keluarga yang menghadirkan keluarga yang sabar dan syukur itu kelihatan. Kalau enggak istrinya yang sabar, ya suaminya yang sabar gitu kan. Kalau enggak istrinya yang banyak bersyukur atau suaminya yang banyak bersyukur. Ada istri yang sabar sama kelakuannya suami? Banyak. Banyak suami yang harus bersabar sama kelakuan istri. Jadi kalau lihat suami jelek, istrinya cantik, itu yang bersabar siapa, yang bersyukur siapa? Yang bersyukur suaminya, yang bersabar istrinya. Nah, itu luar biasa. Nah, ketika pasangan-pasangan ini Allah SWT sebut sebagai khalaqa, berarti penciptaannya Allah yang desain. Siapa ketemu siapa? Udah didesain sama Allah SWT dari kata khalaqa, diciptakan. Kita tidak bisa menciptakan, kita bisa menjadikan. Yang bisa menciptakan Allah, dari nggak ada jadi ada. Bunga ini dari pertama saya kenal Masjid Al Ihsan, kayaknya dia udah ada dari duluan deh. Apa ada dia dulu dari saya? Apa saya harus panggil kakak sama dia kan? Ini bisa ada, kenapa? Karena Allah SWT menciptakan yang namanya bunga yang asli. Tapi kalau Al Ihsan suruh beli bunga segini nih di tukang bunga, kira-kira 3 hari sekali mesti ganti. Rontok. Beliin plastik aja biar awet. Terus caranya bikin gimana? Ada biji plastik, sekarang mahal banget harganya. Dibikin dengan ketipisan begini, dibentuk dengan cetakan begini, apa segala macam dan seterusnya. Siapa yang menciptakan? Allah yang menciptakan. Kita menjadikan dari plastik jadi kembang. Bahwa dibikin dari kertas bekas apalah segala macam dan seterusnya. Ini pasir kuarsa yang dibentuk, dipanasin, dijadikan sebagai gelas. Meja ini terdiri dari, ada yang menciptakan enggak, menjadikan. Ada mejanya, ada kayunya, ada besinya, ada catnya, ada bautnya, ada. Tapi dari enggak ada ke ada itu Allah yang bikin. Maka kata menjadikan dengan menciptakan itu dibedakan. Nah, ayat ini tadi
Kata khalaqa itu Allah SWT di bagian yang kedua di frase yang berikutnya mengatakan waja'ala, dan Allah jadikan. Berarti kalau jadikan ada intervensi keterlibatan kita. Jadi kalau khalaqa kita nggak bisa milih siapa tercipta untuk siapa, jodohnya siapa, kita nggak bisa milih. Itu Allah yang nentuin. Maka kalau ada yang berdoa agak maksa, ya Allah kalau memang dia nggak cocok buat saya, cocokin ya Allah. Itu kan maksa kan. Kalau bisa dia yang jadi jodohku ya Allah. Kalau buat jodoh orang lain, batalin ya Allah, buat saya aja. Begitu Allah bilang, wa ja'ala bainakum, dan kami jadikan di antara kalian, berarti ada keterlibatan antara suami dan istri. Untuk apa? Mawaddah warahmah. Kalau yang pertamanya disebutkan sebagai sakinah, sebagai tenang, itu karena jodohnya sudah ditentukan sama Allah SWT. Nah, yang menjadikan tenang tidak tenang itu justru ja'alanya, bukan khalaqonya. Jadi kalau ada keluarga yang nggak bisa sepakat sama ketidaksepakatannya, akhirnya apa? Putus tengah jalan, katanya merasa bahwa ini bukan jodoh saya. Ada yang begitu? Ada. Tapi kalau Allah yang bikin, nggak ada masalah. Contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suami ketiganya Ibunda Khadijah. Berarti jodohnya ya memang ada 3. Gitu. Itu Allah yang menentukan. Bukan seperti orang yang gonta-ganti pasangan untuk nyari apa yang dia mau. Gitu. Jadi ani-ani misalnya, milih yang punya duit. Jadi perumpamaan rendahan, gitu. Pelacur, pezina, milih siapa yang punya duit, ajar. Nggak ada urusan. Gitu. Maka di sini disebut sama Allah SWT, Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun, hanya untuk orang yang mau mikir. Beberapa ulama menyatakan bahwa pernikahan itu yang didesain oleh Allah SWT jika tidak saling menjadikan mawaddah warahmah antara keduanya, pasti isinya mikirin keluarga aja. Karena ayat tadi menyatakan inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Ini tanda bagi orang yang mau mikir. Jadi rumah tangga itu jadi pikiran terus. Nah ayatnya aja udah begitu. Gitu. Nah secara keseluruhan kata Al-Khaliq ini kalau kita cari berbagai bentuknya terulang kurang lebih sekitar 150 kali. Dan penciptaan ini pada proses pertama sampai lahirnya ini sesuai dengan ukuran tertentu bentuk, rupa, cara dan substansi yang dilukiskan atau dipadatkan dalam kata Khaliq. Ada yang menarik sebetulnya ketika kita bicara tentang apa hubungannya Al-Khaliq dengan makhluk sehingga muncul akhlak. Makanya sebagian ulama menyatakan bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang muncul dari makhluk yang selaras dengan kehendaknya Allah. Al-Khaliq. Jadi Al-Khaliq ada akhlak yang muncul dari makhluk, sehingga kalau makhluk ini memunculkan akhlak itu harus selaras dengan kehendaknya Al-Khaliq. Makanya kata atau akar katanya sama, khalaqa. Makhluk, akhlak yang muncul, Khaliq. Nah maka orang yang kemudian memunculkan satu sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, pembangkangan, kekafiran dan seterusnya, itu bagian yang disebut oleh dalam bahasa Arab disebutnya mafi akhlak, nggak punya akhlak atau nggak ada akhlaknya. Atau dalam bahasa klasik disebutnya akhlakul madhmumah. Kalau akhlak yang baik akhlakul karimah. Itu tarikannya yang satu ke atas, satu ke bawah. Lalu apa spiritnya? Kalau Allah begitu terus kita mesti gimana? Kalau Allah itu Al-Khaliq,
kita bisa apa? Kita menjadi Abdul Khaliq, menjadi hambanya Sang Pencipta. Karena Allah yang mencipta, maka penghambaan kita mesti total. Seperti tadi. Pertama Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perubahan grammar yang tadi, yang tadinya dia, terus bicara engkau. Muslim harus punya rasa ingin tahu. Nggak boleh nggak peduli. Karena semua urusan, itu kata Rasulullah SAW, dikatakan, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka juga raihlah dengan ilmu. Barang siapa menghendaki dunia dan akhirat juga diraih dengan ilmu. Fa'alaihi bil ilmi. Nah, sementara kita kalau kemudian tidak menggunakan ilmu dalam konteks, saya belum tahu Ustadz, itu bisa dikatakan ada satu dosa yang tidak bisa dihapus bahkan dengan istighfar. Ada satu dosa yang tidak bisa dihapus bahkan dengan istighfar. Apa itu? Dosanya orang yang nggak mau belajar. Diajarin nggak mau tahu, harusnya dia belajar, dia nggak mau cari tahu. Akhirnya apa? Ikut-ikutan aja. Dalam surat 17, surah Al-Isra, ayat yang ke-36, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqafu ma laisa laka bihi ilm. Tidak boleh kita mengikuti sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan di dalamnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya nanti pendengaran, penglihatan dan nuranimu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Artinya jangan sampai Allah SWT begitu melihat kita mengerjakan salah, ya kalau salah kan Allah maha pemaaf Ustadz. Allah kan maha tahu, Allah maha pemaaf. Kita khilaf. Banyak orang yang berdalih seperti itu, silakan. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa nggak belajar? Disuruh ngaji, kenapa nggak ngaji? Disuruh baca, kenapa nggak baca? Dikasih tahu kok nggak mau. Gitu. Mohon izin, kita kalau beli barang elektronik, kira-kira orang Indonesia nih, orang Indonesia, kebanyakan. Begitu beli, kira-kira yang dibuka buku manualnya atau peralatannya? Langsung peralatan. Yang benar prosedurnya, buka buku manualnya, nyalainnya di mana, matiin di mana, nyepetin di mana, mode ini yang ganti di mana, apa segala macam. Nyalainnya pertama apa, prosedurnya itu apa dulu, baru apa, dan kemudian kalau terjadi sesuatu troubleshootingnya gimana dan seterusnya. Di kita enggak, beli aja, ntar begitu rusak klaim garansi, bawa tukang servis. Mau dikerjain, mau apa segala macam, nggak ngerti, nggak paham saya. Contoh HP, datang ke tukang servis, HP saya kok lemot ya, nggak taunya cuma clear cache doang. Clear cache tahu, data sampah, bersihin, setting. Udah berapa? 300.000, nyeting doang. Karena kita malas saja nyeting. Bersihin sampah itu. Delete browsing history apa segala macam. Clear data cache. Coba di antara kita yang rutin bersihin itu jarang. Ada cara efektif untuk nyimpen data foto numpuk. Padahal bisa dipindahin ke cloud.
Yang gratisan juga banyak. Nggak berasa ya, cepet banget ngomong. Perasaan. Jadi karena kadang-kadang kita dikasih Al-Quran nggak pernah dibaca Al-Qurannya, ini kayak apa ya? Kayak salah obat. Kalau kita datang ke dokter, kira-kira disuruh apa sama dokter? Ditanya ya, sakitnya apa? Gitu. Terus diagnos. Selesai diagnos, ketemu diagnosnya, oh ada ini indikasi apa segala macam udah selesai. Begitu dokternya agak nggak ngeh ini larinya kemana, cek lab ya, supaya lebih akurat. Atau scan ini atau apa MRI atau apa PET scan apa tergantung penyakitnya. Untuk kemudian lebih detail mengetahui permasalahannya seperti apa. Atau gampangnya gini, kita sakit dikasih resep. Resep itu alurnya gimana? Kalau dikasih resep, habis ditulis resepnya diapain? Bawa ke apoteker. Dari apoteker dibeli obatnya. Beli setengah aja. Boleh? Boleh, setengah resep. Boleh, setengah resep. Nanti balik lagi. Maksudnya dia beli separuh di sini, separuh di toko obat yang di proyek. Nyari murah. Cari generiknya. Sudah. Kira-kira obatnya sudah kepegang nih. Obatnya sudah kepegang. Diapain? Obatnya diapain? Dipajang? Duh, ini udah pegang obat, dipajang, sembuh? Atau diapalin? Ya diminum aja belum tentu sembuh. Maksudnya gimana? Gini Mbak, Bu, Al-Quran itu tulisan. Ada yang cuma baca doang tulisan. Nggak dibawa ke apotek, cuma dibaca resepnya doang, resep dibaca. Ada, dibaca doang resepnya. Tapi nggak berusaha dibeli obatnya. Obatnya udah ada, dipajang doang. Jadi kaligrafi, taruh sana, taruh sini, ada Yasin gede, ada ayat kursi di ruang tamu. Pajang doang. Penerapannya? Akhirnya itu sama kayak obat, taruh di figura, dipajang. Ini saya punya koleksi obat. Tapi nggak diminum. Sembuh? Enggak, sakit jiwa. Jadi kalau cuma senang kaligrafi ini, kaligrafi itu, apa, segala macam dan seterusnya. Tapi amalan isinya nggak pernah dikerjain. Wong isinya aja nggak paham, cuma dibaca doang. Atau bahkan dibaca dengan sangat bagus. Paracetamol 3 kali sehari. Degirol 2 kali bila sakit. Gitu doang. Al-Quran cuma dibaca dengan kiroat yang bisa kiroat sabah, Masya Allah. Dari baiti koror sampai jawabul jawab itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nyari apa? Nyari orang bilang, Allah. Suaranya bagus nih, keren. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bangga Pak. Udah cuman itu doang, tapi nggak diterapin dalam hatinya. Lah gimana? Akan salah obat begitu. Cuman bagus bacaannya, tapi penerapan Al-Qurannya nggak pernah diresapi. Akhirnya ya udah, badan ini cuma dikerjakan semaunya dia. Padahal manual book ada. Nggak mau ditelaah satu-satu.
Saya nggak tahu di sini pelajaran tafsir atau pelajaran bahasa Arab yang ada biasanya jamaahnya rontok biasanya. Tanya Pak Teguh. Ada kelas bahasa Arab sih? Ada. Dari berapa orang ke berapa orang tinggal sekarang? Tafsir Quran baru sampai juz berapa? Continue apa enggak? Yang daftar berapa? Yang hadir berapa? Belum lagi kalau ditarget dengan yang dapat sertifikat berapa? Yang lulus dengan catatan berapa? Kan gitu Kak? Jadi terlepas dari setan yang ganggu terus, setan kan nggak pernah ridho sama orang soleh. Maka ketika Allah SWT menciptakan ini semua, kita mestinya menjadi orang yang paling tahu tentang Al-Quran karena hidup kita pedomannya ya Al-Quran. Harusnya punya semangat yang membara untuk bisa sukses dalam hidup ini dengan pedoman Al-Quran. Saya bukan orang yang paling jago soal Al-Quran, enggak. Tahu ada beberapa ayat yang tadi saya jelasin Al-Fatihah, Syekh Jamal Kasih bilang begini, Syekh Jarah Kasih bilang begini, nanti ketemu lagi Ibnu Katsir bilang apa soal ayat ini dan seterusnya. Kata per kata itu kalau kita kemudian pelajari, waduh, luar biasa. Dan waktunya terlalu panjang karena 6.326 ayat itu diperhatikan kata per katanya turunannya udah banyak banget. Setidaknya gini kalau saya boleh saran. Pelajari tafsir Al-Quran Al-Baqarahnya saja, maka sisanya kata-kata yang ada di dalam vocabulary-nya Al-Baqarah itu terulang di surat yang lain dan ayat yang lain. Wallahu a'lam. Jadi berdasarkan hal ini kita dituntut untuk kreatif, ya, memahami bahwa ada begitu banyak cara Allah SWT yang kemudian menghadirkan begitu banyak kerumitan atau keragaman yang variabelnya Masya Allah. Kita ngomong air itu Pak Bu, kita pulang masing-masing bawa air dari rumah kita, air sumur, bawa catetin, ini rumahnya Pak Teguh, ini rumahnya siapa ibu, siapa ini apa segala macam dan seterusnya. Bawa ke Sukovindo, diteliti. Kira-kira pasti ada perbedaan nggak? Kandungan boronnya sekian, seleniumnya sekian, magnesiumnya sekian, ada E. coli-nya atau tidak apa segala macam. Itu baru air. Jejerin botol kemasan deh. Ada berbagai merek gitu. Saya nggak perlu sebut. Tapi di endorse nanti. Ada A, B, C, D, apa segala macam dan seterusnya. Itu begitu kita tes kadar pH-nya, beda-beda nggak? Beda-beda. Sama airnya putih, sama putih. Begitu pakai katalis, kelihatan semua. Itu baru air. Buah yang paling sedikit variannya apa? Buah mangga, wah banyak tuh. Mangga aroma manis apa, gedong apa, wah banyak. Pisang itu coba pisang kepok, pisang batu, dari yang pisang yang paling enak nggak perlu diapa-apain sampai pisang yang nggak bisa dimakan. Pisang batu kan nggak bisa dimakan tapi dirujak bebek. Ada pisang yang nggak ada pisangnya tapi disebutnya pisang. Pisang-pisangan, cuma daunnya doang. Belum ngomong palem itu pecahannya ada krustase, ada sikas, ada palem aja ada palem merah, ada palem botol, ada palem pinang, ada kelapa ada berapa macam kelapa. Waduh, kurma termasuk nggak? Wah, kurma itu ada 114 varian, Pak. Coba. Al-Khaliq ini luar biasa. Nah kalau kemudian melihat orang yang kayak begitu, belum lagi karakter masing-masing kita. Si ini begini, si itu begitu, si ini wah macam-macam.
Belum lagi kadar psikologi seseorang, mau pakai apa? Mau pakai MBTI, mau pakai Steven, mau pakai pendekatan psikologi barat, pakai psikologi Islam, mau pakai modelnya Florence Slater yang ada sanguine, phlegmatic, melankoli, dan seterusnya, atau pakai pendekatan macam-macam. Begitu belum dipelajari itu, akhirnya apa? Tangan gatel mau dapat duit. Kupu-kupu masuk rumah, katanya ada tamu. Kalau kupu-kupunya hitam, tamunya jahat. Apa sih? Gak jelas banget. Ada nging kuping kanan, kiri apa? Jam berapa? Kedutan mata kanan atau mata kiri, terus hitungan. Primbon pakai pedal jemur. Loh, coba. Saking gak punya ilmu, Pak, mulai nyari fenomena-fenomena. Padahal Al-Khaliq sudah menetapkan bahwa semuanya ada di Al-Quran dan Sunnah mengatur dengan sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Sementara sampai sini dulu, mungkin kita sambung kalau ada waktu ke depan. Monggo, ini saatnya kita berbagi rahmat. Kalau ada yang mau nambahin, mau nyanggah, mau bantah juga boleh, mau nanya boleh. Tapi nggak usah dipaksa kalau nggak mau. Silakan. Baik. Udah kelamaan Ustadz yang ngomong, dah pulang-pulang. Baik, kita sudahi dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum wastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.